Selamat pagi. Jess, kita dalam waktu 10 menit ini ngobrol masalah uang ya. Ini ngobrol sama princess saya sekalian. Gini, orang banyak yang komen di akun saya, bahkan yang japri banyak banget perihal soal ini bukan love ya, ini cuan, duit Jess. Ya, dalam hidup Pak, suka enggak suka kamu ya. Saya enggak bicara masalah keyakinan dan suku serta ras agama ya. Dalam hidup, kamu suka enggak suka, yang kamu perjuangkan number one adalah uang. Dalam hidup, suka tidak suka. Kenapa? Karena itu menjadi tolok ukur dari kehidupanmu. Bukan perasaan ya. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu gampang. Uang yang nomor satu kamu harus perjuangkan. Itu sebabnya cara uang didapat itu kan ada dengan 3 model. Kamu menjual waktumu sehingga kamu digaji, tapi kamu akan seumur hidup digaji kalau kamu tidak bisa memaintain gajimu. Yang kedua, kamu menjual keahlianmu, kamu digaji. Saya punya keahlian berbicara. Ketika saya diundang untuk berbicara, perusahaan bayar saya. Itu saya bisa sisihkan untuk investasi. Yang ketiga adalah kamu membangun usaha, membuat bisnis. Membuat bisnis ada 3 cara. Menciptakan sistem, membeli sistem, atau masuk dalam sistem. Itu yang kamu harus punya, baru bisa masuk dalam dunia investasi. Bro, kamu buat toko modal berapa bro? Kapan? Paling harus ada sewa tempatnya ya bro ya. Sewa tempat paling sekitar 30 juta lah. Atau kalau kamu udah punya sendiri, kamu udah bayar sewa. Iya. Terus kalau kamu udah ngurusin sewanya, kamu harus mikirin bagaimana BEP-nya. Itu belum apa-apa itu. Toko yang kamu, tempat yang kamu sewa itu harus dilengkapi dengan dekorasi, dengan listrik, dengan meja, dengan perangkat-perangkatnya. Total kamu mempersiapkan sebuah usaha, kalau itu toko adalah paling tidak kamu keluarkan duit dari sewanya 30 juta, sama perlengkapan itu sekitar 50-70 juta. Terus kemudian kamu isi barang-barangnya. Total kamu membutuhkan uang untuk mendirikan sebuah toko dengan semua aset yang kamu miliki, itu adalah sekitar 150-200 juta. Nah, berapa lama kamu mau mengembalikan 200 juta? Kan itu yang kamu pikirin. Dan itu akan menghasilkan hasil jual dan beli dari toko yang kamu jaga. Untungnya belum lagi kalau kamu butuh. Modalnya kemakan lagi ketika kamu harus menjual dengan rugi. Nah, itu perputaran duit itu kamu tidak pernah pikirkan gitu. Terus kemudian kalau kamu mau gaji karyawan, kamu keluarkan duit buat karyawan. Bayar listrik, maintenance. Nah, itu yang disebut sebagai kamu mencipta sistem atau membeli sistem atau masuk dalam sistem. Nah, kalau kamu mengikuti apa yang saya sampaikan, beli sistemnya, ya. Masuk dalam sistemnya, ya. Membangun sistemnya tidak, karena membangun sistemnya sudah dikerjakan sama perusahaannya Moonbot. Itu yang saya sampaikan. Beli sistem, ya. Masuk dalam sistem, ya. Kamu membayar 25 juta untuk memiliki Moonbot-nya, itu kamu membeli dan masuk dalam sistem. 25 juta itu murah banget. 25 juta kalau kamu menjual license-nya 10 license aja, kamu udah dapat 30 juta. Karena satu license itu komisinya 3 juta. Jadi dengan 10 license yang kamu jual, kamu sudah mendapatkan 30 juta. Modal 25 juta udah balik tuh. Gitu. Dan kemudian setelah license-mu terjual 10 license, berarti kamu bekerja dengan 10 orang kan yang membeli Moonbot yang sama yang kamu beli. Berarti waktu kerjamu sudah berlipat, bukan sendirian, tapi kamu kali 10 orang. Berarti kalau seandainya kamu mengerjakannya satu hari 3 jam saja untuk bekerja itu, entah kamu presentasi, entah kamu telepon, entah kamu nge-zoom, ya, kali 10 orang yang mengerjakan hal yang sama. Nah, itu yang disebut eksponensial. Gitu. Makanya saya bergabung tahun 2023 bulan Juli sampai hari ini saya udah bisa merasakan hasilnya. Karena apa? Karena beratnya itu hanya di tahun pertama. Kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya berat selama-lamanya bos.
ya akhirnya expired gitu. Kalau dikerjakan, beratnya di tahun pertama. Kamu akan mengalami penolakan itu di tahun pertama. Ingat loh, dalam dunia marketing, ini satu pekerjaan yang kastanya paling tinggi kan marketing kan, sales kan. Itu satu pekerjaan di muka bumi ini yang kastanya paling tinggi, sales. Tidak ada yang lain. Direktur itu nomor 7, nomor 10. Kasta paling tinggi itu adalah sales. Seorang sales itu memiliki income lebih gede daripada direktur. Harusnya seperti itu. Makanya orang-orang yang kaya itu didominasi bukan direktur tapi marketing. Orang-orang yang kaya yang punya link menjual. Nah, mereka tahu persis bahwa menghasilkan duit itu bukan di penawaran keempat. Menghasilkan duit itu di penawaran ke-10 mungkin, ke-20 mungkin. Makanya ketika kamu membuka toko, pertanyaannya adalah modalmu kuat backup 5 tahun tidak untuk makan. Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau modalmu kuat backup 5 tahun untuk makan, nah tokomu baru kena brand, menang brandnya, dan orang mulai beli. Tapi kalau tokomu buka langsung kepengen laku, nggak bakal bisa. Kamu jualan nasi goreng, kamu jualan bakso, kamu jualan apapun, ada backupnya enggak? Paling tidak 3 sampai setahun ke depan, uangmu itu bisa dipakai buat makan. Kalau enggak, ya tutup tokomu. Nah, itu yang terjadi tuh. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan sales, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau itu ada hal baru, kamu harus pelajari. Nggak bisa kamu ngikut dengan keahlianmu yang sudah selama ini kamu punya. Itu sebabnya semua orang yang pensiun ya, saya katakan semua rata-rata orang yang pensiun yang nggak punya dasar untuk bisnis dan perdagangan, mereka dapat uang pensiun gede dan ujungnya rungkat, habis duitnya. Berapa banyak? Saya kan seringkali diundang untuk berbicara di Beautiful Life ke orang-orang yang persiapan masa pensiun. Saya suka diundang untuk berbicara kepada mereka. Nah, saran saya adalah ya kamu persiapan sebelum kamu pensiun. Untuk apa? Membangun sebuah bisnis. Bisa enggak? Bisa. Nah, kamu kan kerjakan sampai Jumat, Sabtu Minggu kan libur. Nah, gunakan Sabtu Minggu itu untuk belajar, learning dan doing. Kalau kamu tidak melakukan itu, begitu kamu pensiun, duitmu amblas dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan sampai 3 tahun pertama. Ludes pasti. Miskin lagi, makanya 70% lebih orang yang pensiun cari kerja lagi. 70% lebih orang yang pensiun cari kerja lagi. Itu di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia lebih dari 90%. Mencapai 99%. Orang yang pensiun cari kerja lagi. Gitu. Ya, nah ini informasi semoga bisa memberikan dampak yang baik untuk Anda supaya Anda bisa melihat peluang. Pelajari, ada link di profil saya, namanya link Juragan Cuan. Kamu baca, dan kemudian kamu pelajari, dan kalau kamu melihat ini peluang, jangan lupa traktir saya ngopi. Nanti kita akan berbicara tentang sebuah bisnis yang kamu bisa lakukan dalam waktu-waktu luangmu yang menghasilkan. Perjuangan yang sekarang kita mau kerjakan adalah 3-5 tahun yang akan datang. Dari sekarang kita mulai, panen tahun 2030, itu sudah kamu menjadi orang yang menikmati hidup. Ya, itu dia yang luar biasa. Karena sekarang ini waktunya, momentumnya untuk masuk dalam siklus yang kedua. Siklus pertama saya udah lewatin. Dan ini hasilnya, saya menikmati hasil yang saya perjuangkan di siklus pertama kemarin. Teman-teman saya udah melewati 2 siklus. Saya baru melewati 1 siklus. Nah, kalau kamu masuk, kamu nggak perlu melewati siklus saya. Kamu masuk ke siklus berikutnya, sekarang ini. Nah, siklus itu akan membuat kamu ngepam, mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Itu info yang saya bisa sampaikan. Ya. Cuan. Happy Cuan. Ya kan happy cuan. Sekarang dia nggak mau kerja, Jess. Maunya ngikut saya. Untuk apa? Menghasilkan terus. Oh, dia happy cuan terus tuh. Ya, Jess, langsung ke profil saya.